Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (WOS). Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan WOS adalah salah satu proyek strategis nasional Indonesia yang diresmikan dan mulai dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jalur sepanjang 142,3 km menghubungkan Tegaluar di Bandung dan Halim di Jakarta, yang mampu memangkas waktu tempuh dari 3 jam menjadi kurang dari 1 jam dengan kecepatan operasi hingga 350 km per jam. Konsep kereta cepat ini merupakan perwujudan ambisi Indonesia untuk mengejar modernisasi transportasi massal yang efisien dan berteknologi tinggi, sekaligus menjawab tantangan kemacetan parah yang melanda jalur antar kedua kota besar itu. Proyek ini juga menandai kerjasama strategis antara BUMN Indonesia dan China Railway International yang membentuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Secara finansial, proyek ini dibiayai sebagian besar oleh pinjaman dari China Development Bank, dengan skema bisnis-bisnis to bisnis yang melibatkan berbagai perusahaan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Awal mula gagasan pembangunan kereta cepat ini sebenarnya sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal 2010-an, namun baru direalisasikan secara signifikan di masa pemerintahan Jokowi. Sebelum pembangunan dimulai, jalur kereta api lama yang dibangun sejak masa kolonial Belanda dengan panjang 173 km dipandang kurang efektif karena waktu perjalanan yang lama dan peningkatan populasi yang mendorong kebutuhan akan moda transportasi yang lebih cepat dan nyaman. Kemacetan di Jalan Tol Cipularang dan kebutuhan untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi antara Jakarta dan Bandung semakin menegaskan urgensi pembangunan proyek ini. Pemerintah kemudian menetapkan proyek ini sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, yang mempertegas komitmen jangka panjang dan status prioritas proyek tersebut dalam peta pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi, kereta cepat ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam transportasi di Asia Tenggara. Kereta cepat yang diberi nama WOS pada tahun 2023 ini merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat, sekaligus onomatope bahasa Inggris yang menggambarkan suara cepat kereta yang melintas. Nama dan logo proyek ini dirancang melalui sayembara yang melibatkan berbagai perusahaan desain, menunjukkan upaya untuk memberikan identitas khas yang kuat pada produk nasional ini. Pembangunan melibatkan berbagai infrastruktur modern termasuk terowongan sepanjang 13 titik, dan konstruksi jalur layang yang mencapai 60% dari total panjang rel, untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan. Selain itu, jalur ini juga dirancang dengan teknologi canggih berupa aliran listrik tegangan tinggi untuk mendukung operasi berkecepatan tinggi dan pengurangan emisi karbon. Fase pertama jalur ini telah diuji cobakan mulai tahun 2023, menandai langkah penting menuju pengoperasian komersial penuh. Namun, proyek raksasa ini juga mengalami sejumlah tantangan dan dinamika selama pembangunannya. Salah satunya adalah pembengkakan biaya yang mencapai 8 miliar dolar, naik dari estimasi awal sekitar 6,1 miliar dolar, yang memicu pertanyaan dan perhatian berbagai pihak terkait efisiensi pengelolaan dana dan keberlanjutan proyek. Konflik geopolitik serta persaingan teknologi antara China dan Jepang turut mewarnai proses persetujuan dan pelaksanaan kerjasama, terutama karena Jepang juga mengajukan proposal kereta cepat dengan teknologi Shinkansen yang sempat menjadi pesaing utama. Penentuan konsorsium pemenang dan pola bisnis yang digunakan memerlukan negosiasi yang rumit dan penuh strategi, dengan pemerintah Indonesia memilih kerjasama bisnis ke bisnis untuk mengurangi beban pembiayaan langsung negara. Seluruh dinamika ini menambah dimensi kompleksitas proyek yang selain teknis juga sangat politis dan ekonomi. Keberhasilan proyek ini menjadi simbol ambisi Indonesia menuju era baru di bidang transportasi sekaligus upaya pengurangan ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi. Pemerintah berharap, keberadaan kereta cepat yang efisien dan terjangkau ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta membuka akses ke peluang investasi baru. Apresiasi publik cukup tinggi karena dampak positif yang dijanjikan, meski ada juga kritik yang mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan akibat pembebasan lahan dan investasi besar tersebut. Dengan didukung teknologi mutakhir dan kolaborasi internasional, proyek WOS diharapkan menjadi pionir yang menginspirasi pembangunan infrastruktur transportasi modern di wilayah lain Indonesia. Seiring berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, muncul berbagai laporan dan indikasi yang mengarah pada dugaan korupsi, terutama terkait pembengkakan biaya proyek dan penggunaan dana yang tidak transparan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan mendalam sejak awal 2025 untuk mengungkap potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengelolaan dana. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan proyek strategis nasional dengan nilai investasi yang sangat besar, sehingga berpotensi berdampak luas pada kredibilitas pemerintah dan keuangan negara. Bentuk dugaan korupsi yang tengah diselidiki antara lain terkait markup harga kontrak, kolusi dalam penentuan subkontraktor, dan pemanfaatan dana untuk kepentingan pribadi beberapa pihak yang terlibat. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tinggi dan pihak terkait terus dilakukan, menambah ketegangan politik dan sosial. Pemeriksaan oleh KPK terhadap tokoh-tokoh sentral dalam proyek ini, termasuk Luhut Binsar Panjaitan, menimbulkan reaksi beragam di masyarakat dan kalangan politik. Luhut sebagai Ketua Dewan Nasional Indonesia dan tokoh penting pemerintah, mendapatkan sorotan karena hubungan eratnya dengan pengambil kebijakan proyek dan beberapa BUMN yang menjadi bagian dari konsorsium KCIC. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan berarti penetapan tersangka, melainkan bagian dari proses investigasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan dana yang merugikan negara. Kasus ini dipandang sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama pada proyek-proyek besar yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Seiring penyelidikan yang mendalam, muncul pertanyaan tentang bagaimana proses pengawasan internal BUMN dan transparansi dalam pengelolaan proyek dilaksanakan. Dugaan korupsi yang mencuat berkaitan dengan adanya pembengkakan biaya yang signifikan dan ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan realisasi fisik proyek di lapangan. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap adanya praktik markup harga dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. KPK pun mulai menelusuri jejak transaksi dan dokumen kontrak untuk mencari bukti kuat yang dapat mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Keberadaan peninjauan independen dari auditor eksternal dan pengawasan ketat dari DPR RI juga menjadi sorotan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Kasus ini menjadi panggilan keras agar seluruh stakeholder yang terlibat menjaga integritas dan kewajaran dalam pelaksanaan proyek negara. Tantangan lain yang muncul adalah bahwa proyek ini berjalan dengan struktur kepemilikan saham yang kompleks, di mana sebagian besar saham dikuasai oleh BUMN Indonesia dan sisanya oleh perusahaan asing dari China. Model bisnis bisnis ini dinilai bisa menyulitkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga pengawas karena tidak secara langsung menggunakan dana APBN. Namun, ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan campur tangan pejabat pemerintah yang juga memiliki kepentingan bisnis membuka peluang praktik korupsi. Proses koordinasi antar lembaga yang terlibat juga dipertanyakan efektivitasnya, sehingga KPK berupaya memetakan seluruh jaringan yang terlibat agar dapat mengambil tindakan hukum yang tepat. Kasus ini menjadi perhatian utama untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan manajemen proyek pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan di masa mendatang. Dugaan korupsi dalam proyek WOS ini juga mencerminkan masalah struktural dalam pengelolaan proyek-proyek besar nasional yang selama ini kurang transparan dan rawan manipulasi. Banyak pengamat menilai bahwa kurangnya transparansi dalam proses tender, pengadaan bahan baku, penunjukan kontraktor, serta pengawasan yang lemah menjadi akar dari masalah ini. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya kontrol internal dalam BUMN dan potensi konflik kepentingan di tingkat pimpinan. KPK bersama dengan pemerintah berkomitmen untuk membongkar tuntas kasus ini sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus memperbaiki sistem tata kelola. Kasus yang tengah berjalan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur nasional. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, bukti, dan klarifikasi terkait peran dan keterlibatan Luhut dalam pengambilan keputusan dan proses bisnis proyek tersebut. Luhut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Indonesia dan tokoh penting dalam Kabinet Jokowi memiliki kedudukan strategis yang memungkinkan keterlibatan dalam beberapa aspek pengelolaan proyek. Namun, KPK menegaskan pemeriksaan ini bukan berarti Luhut menjadi tersangka, melainkan bagian dari prosedur investigasi yang transparan dan profesional. Dalam penjelasan publik, Luhut menyampaikan bahwa proyek kereta cepat merupakan proyek strategis yang harus dijalankan dengan keberanian dan ketepatan pengambilan keputusan demi kemajuan nasional. Ia mengakui adanya risiko pembengkakan biaya, namun hal tersebut menurutnya masih dalam batas wajar akibat kompleksitas proyek dan dinamika pasar global.
Luhut juga menegaskan bahwa proyek ini mampu menutup biaya operasionalnya sehingga tidak membebani APBN secara berarti. Pernyataan ini menjadi penting untuk menenangkan publik agar tidak terjadi keresahan terkait pembiayaan proyek besar tersebut. Di sisi lain, Luhut juga menyinggung perlunya audit menyeluruh dan transparansi agar semua pihak memahami kondisi sebenarnya. Respons publik atas pemeriksaan Luhut beragam, dari yang mendukung tindakan KPK sebagai bentuk pengawasan dan pemberantasan korupsi, hingga yang mengkhawatirkan potensi politisasi kasus ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Beberapa tokoh politik oposisi menggunakan momentum ini untuk mengkritik pemerintahan Jokowi secara keseluruhan dan mempertanyakan integritas para pejabat tinggi. Sementara itu, kalangan birokrat dan pengamat hukum menilai pemeriksaan ini sebagai hal yang biasa dalam rangka memastikan tata kelola yang akuntabel pada proyek besar. Media juga memainkan peran penting dalam menyajikan berita secara objektif dan menghadirkan opini yang berimbang untuk menjaga stabilitas nasional. Pemeriksaan dilakukan secara profesional dengan pemanggilan resmi, pengumpulan dokumen, dan komunikasi intensif antara tim penyidik KPK dan pihak Luhut. Semua proses dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan menjaga hak-hak tersangka atau saksi yang diperiksa. KPK juga terus berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait, termasuk BUMN dan instansi pengawas keuangan untuk memperkuat bukti serta memastikan akurasi data yang diperoleh. Penggunaan teknologi informasi juga dimaksimalkan untuk memetakan alur dana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Sejauh ini, pemeriksaan Luhut menjadi salah satu titik krusial dalam pengungkapan kasus yang masih berkembang. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional mengingat besarnya nilai investasi serta keterlibatan pihak asing dalam proyek ini. Pemeriksaan tokoh sebesar Luhut menandai keseriusan KPK dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi, sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hasil dari pemeriksaan ini sangat menentukan kelanjutan kasus, apakah akan naik ke tahap penyidikan lebih jauh atau tidak. Seluruh masyarakat berharap agar proses hukum berjalan adil dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proyek pembangunan nasional. Munculnya dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memicu beragam reaksi dari masyarakat dan media massa yang mengawal informasi seputar kasus ini. Masyarakat umum menunjukkan keprihatinan mendalam karena proyek ini merupakan simbol kemajuan teknologi dan harapan untuk memperbaiki sistem transportasi nasional. Banyak yang merasa kecewa dan khawatir jika proyek ini terseret dalam praktik korupsi yang justru merugikan negara dan merusak kepercayaan publik. Sementara itu, kalangan aktivis anti korupsi dan organisasi masyarakat sipil meminta penyelidikan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas agar tidak ada yang kebal hukum. Media memiliki peran penting dalam membingkai narasi kasus ini, mulai dari pemberitaan investigatif hingga opini publik yang beragam. Sebagian media menyoroti sisi negatif berupa potensi korupsi dan dampak terhadap keuangan negara, sementara sebagian yang lain menekankan pentingnya penyelesaian kasus tanpa menghambat kelanjutan proyek strategis. Media sosial juga menjadi medan diskusi yang intens, dengan berbagai pendapat yang saling berlawan dan kadang memicu polarisasi di tengah masyarakat. Film dokumenter, artikel mendalam, dan talk show televisi mengangkat isu ini sebagai topik utama, menunjukkan betapa penting dan sensitifnya kasus ini bagi bangsa. Reaksi elit politik pun tidak kalah hebat, dengan sebagian partai oposisi menggunakan momentum ini untuk menyerang pemerintah Jokowi, menuduh adanya konflik kepentingan dan kurangnya pengawasan. Namun, kalangan pemerintah dan pendukungnya membela dengan argumen bahwa kasus ini harus dilihat sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan dan bukan penghakiman prematur. Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, bahkan memberikan kritik tajam terhadap pemerintah lama yang dianggap kurang transparan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum seperti kasus ini. Dinamika ini memunculkan ketegangan di panggung politik nasional. Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proyek besar menjadi sorotan utama masyarakat yang sudah lelah dengan praktik korupsi yang berulang. Banyak kalangan berharap agar selain pengungkapan kasus, pemerintah juga membuka ruang dialog dan perbaikan sistem agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Pemberitaan yang seimbang dan berbasis fakta sangat diperlukan agar opini publik terbangun secara objektif dan tidak terjerumus ke dalam konflik sektarian yang merugikan persatuan bangsa.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang dengan model bisnis to bisnis B2B, di mana konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China yang terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International berperan sebagai operator dan pengelola investasi. Pendekatan ini berbeda dari proyek BUMN tradisional yang umumnya mendapatkan pendanaan langsung dari APBN. Skema B2B memungkinkan pengerahan modal dari mitra asing dan BUMN dengan pengelolaan yang lebih fleksibel, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan pengawasan publik. Model ini mengedepankan efisiensi bisnis serta pembagian risiko keuangan antara pihak-pihak yang terkait. Salah satu keunggulan model B2B adalah fleksibilitas dalam skema pembiayaan dan operasional, sehingga memungkinkan konsorsium untuk mengambil keputusan bisnis yang cepat dan sesuai dinamika pasar. Pendanaan proyek yang sebagian besar berasal dari pinjaman Bank China Development Bank menuntut jaminan pengembalian yang ketat dan pengelolaan risiko yang teliti. Keterlibatan 4 BUMN besar Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia dan PT Wijaya Karya memberikan dukungan strategis serta memastikan proyek ini juga berorientasi pada pembangunan nasional. Seluruh proses kontrak dan kerjasama diatur dalam perjanjian yang kompleks, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, model B2B juga menjadi sumber permasalahan ketika digunakan untuk proyek strategis nasional yang memerlukan tingkat transparansi tinggi dan kontrol publik. Karena tidak semua dana berasal dari APBN, masyarakat dan DPR sulit mengakses informasi lengkap mengenai penggunaan dana dan progres proyek. Hal ini menimbulkan celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang menjadi perhatian KPK dalam penyelidikan kasus WOS. Kritik juga datang dari aktivis dan peneliti kebijakan publik yang menilai pendekatan B2B kurang sesuai untuk proyek-proyek yang berkaitan erat dengan kepentingan publik dan nasionalisme ekonomi. Pengawasan internal oleh BUMN dan lembaga pemerintah juga harus diselaraskan dengan tuntutan pengelolaan proyek yang transparan. Dalam konteks ini, audit keuangan, pelaporan berkala, dan keterbukaan informasi menjadi elemen penting agar pemangku kepentingan dapat mengevaluasi jalannya proyek secara objektif. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sangat diperlukan agar risiko korupsi dapat diminimalkan dan efisiensi dijaga. Koordinasi antara lembaga pengawas dan konsorsium B2B juga diperkuat untuk memastikan bahwa investasi besar ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal. Selain aspek legal dan finansial, aspek teknis dan operasional proyek WOS juga diatur dalam mekanisme kerjasama B2B. Keselarasan manajemen proyek, standar keselamatan, dan target waktu penyelesaian menjadi poin krusial yang dibahas dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan, pihak konsorsium harus bekerja sama secara intensif untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan target pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama. Perjanjian B2B ini menciptakan sebuah ekosistem yang menuntut profesionalisme tinggi dan kerjasama lintas budaya antara perusahaan Indonesia dan China. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada implementasi struktur ini secara efektif dan akuntabel. Jika Anda menginginkan, bab selanjutnya dapat dibuat dengan format serupa. Luhut Binsar Panjaitan memegang posisi strategis dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang turut mengawasi jalannya proyek sejak tahap awal. Ia sempat ditugaskan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat pada tahun 2020 untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di proyek ini, termasuk pembengkakan biaya dan persoalan manajemen. Luhut kerap menekankan pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan strategis dan bagaimana disiplin serta kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan proyek. Ia juga menilai proyek ini mampu menutup biaya operasional tanpa subsidi, menjadi bukti bahwa proyek besar bisa dikelola efisien dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, Luhut mengakui bahwa proyek ini bermasalah sejak awal, sehingga membutuhkan perbaikan menyeluruh, termasuk perundingan ulang dengan pihak-pihak terkait. Menteri Keuangan mengkritik keras pemerintah lama terkait pengelolaan proyek besar nasional, termasuk proyek WOS. Ia menyoroti ketidaktransparan penggunaan dana yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama karena banyak proyek besar masih menggunakan dana APBN tanpa audit yang ketat. Purbaya menekankan kebutuhan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan untuk mencegah praktik korupsi dan pemborosan anggaran yang telah merugikan negara. Kritiknya juga berkaitan dengan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat agar utang dan investasi besar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.
Ia mendesak agar pemerintah sekarang dan masa depan harus belajar dari kesalahan masa lalu untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menutup pembengkakan biaya proyek WOS menjadi sorotan utama dalam kritik terhadap pemerintah lama. Pendanaan yang berasal dari APBN seringkali tidak diiringi oleh transparansi dan audit mendalam sehingga membuka peluang penyalahgunaan. Dalam kasus WOS, adanya klaim bahwa sebagian biaya dibiayai dari APBN mengundang kecemasan akan risiko beban utang yang semakin menumpuk. Model bisnis B2B yang digunakan pada proyek ini ternyata tidak sepenuhnya mampu menghilangkan keterlibatan dana publik secara tidak langsung, sehingga kontrol keuangan menjadi lemah. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi kesehatan fiskal negara dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang kini berusaha melakukan pembenahan. Bab 9, Borok Pemerintahan Lama dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Purbaya dan berbagai pihak mengangkat isu borok pemerintahan lama yang muncul dari lemahnya pengawasan keuangan pada proyek-proyek strategis seperti WOS. Sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang kurang sistematis serta lemahnya koordinasi antar lembaga memperbesar peluang terjadinya korupsi. Proses tender yang tidak transparan, praktik markup anggaran, hingga konflik kepentingan di tingkat pimpinan menjadi bagian dari masalah struktural yang sulit diselesaikan tanpa reformasi menyeluruh. Kasus WOS menjadi cermin betapa tata kelola yang buruk tidak hanya merugikan negara secara materi tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola menjadi prioritas penting untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Korupsi dalam proyek kereta cepat, audit keuangan dan tinjauan hukum mendalam menjadi langkah kritis untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran. Pemerintah dan lembaga pengawas, termasuk KPK, memperkuat koordinasi agar proses audit transparan dan akuntabel, melibatkan auditor eksternal dan profesional independen. Tinjauan ini tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil audit yang akurat dan jelas sangat diharapkan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan oleh aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Proses ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga integritas dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Korupsi dalam proyek strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung membawa dampak yang sangat luas, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, kasus ini memicu penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berupaya mengungkap jejak aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang tegas menjadi penting agar memberikan efek jera dan menjaga integritas pengelolaan proyek nasional. Dari sisi sosial, praktik korupsi ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat yang tinggal di sekitar jalur proyek juga merasakan dampak langsung, seperti kesulitan mendapatkan akses air bersih dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak mempertimbangkan mitigasi sosial dengan baik, mengusut dugaan tindak pidana korupsi di proyek WOS dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak terkait. KPK menggunakan berbagai metode penyelidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen kontrak, analisis aliran dana, dan audit forensik keuangan. Pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu titik fokus karena posisinya sebagai tokoh sentral dalam pengambilan keputusan proyek. Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memperkuat bukti serta memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Upaya ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi meskipun menghadapi tantangan politis dan kompleksitas hukum yang tinggi. Kasus dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat membawa implikasi serius terhadap kredibilitas pemerintahan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah diwajibkan untuk memperbaiki tata kelola finansial agar tidak menimbulkan hutang yang membebani APBN dan meningkatkan transparansi dalam penganggaran proyek strategis. Kasus ini juga mendesak penyusunan kebijakan yang memperketat mekanisme pengawasan, audit, dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur besar. Implikasi politiknya antara lain munculnya tekanan dari partai oposisi terhadap pemerintah yang bertanggung jawab dan kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Ke depan, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih hati-hati dan berbasis bukti untuk mengelola investasi negara agar berkelanjutan dan aman dari praktik korupsi. Transparansi menjadi kata kunci dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan proyek strategis. Akuntabilitas seluruh proses mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik dan lembaga pengawas. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan monitoring proyek menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi celah korupsi. Selain itu, pelibatan masyarakat serta lembaga independen dalam pengawasan dapat memperkuat kontrol sosial dan mengurangi peluang kecurangan. Kebijakan pengelolaan proyek dengan prinsip good governance harus menjadi standar nasional agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Kasus korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan cermin dari problematika besar dalam tata kelola proyek strategis nasional yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh. Penegakan hukum atas pelaku korupsi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi agar dapat mengembalikan kepercayaan warga negara. Pemerintah diharapkan melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan publik agar kasus serupa tidak terulang. Harapan besar tertuju pada penerapan sistem pengawasan yang efektif dan penggunaan teknologi untuk mendukung akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, proyek pembangunan dapat berjalan dengan efektif, memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan menjaga nama baik bangsa.